Sistem Informasi STMIK Pranata Indonesia semester 5 NPWP 10.9200.94.0063. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan itu dosennya Pak Hari Sumangga. Yang pertama saya menjelaskan apa itu Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil yang melakukan sebagai fungsi banyak yang penting untuk mendukung bagi sistem yang lebih besar. SIA adalah sekumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. SIA terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu orang-orang, prosedur, data, software atau perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi informasi. Kelima komponen ini bersama-sama memiliki suatu tiga fungsi. SIA mempunyai 3 fungsi yaitu yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data, yang kedua mengubah data menjadi informasi, dan yang ketiga menyediakan pengendalian yang memadai. Selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari sistem informasi akuntansi? Yang pertama, dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 2, the FASB mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Di dalam standar akuntansi keuangan tersebut juga disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pemahaman sistem akuntansi dalam bekerja. Yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas. Yang kedua, bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan informasi tersebut. Selanjutnya, teknologi informasi dan strategi perusahaan. Yang pertama ada teknologi profesional. CITP, Certificate Information Technology Professional, mengidentifikasi para CPA yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang teknologi dan memahami bagaimana teknologi informasi digunakan dalam berbagai informasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Spesialisasi baru CITP ini mencerminkan pengakuan ICPA atau pentingnya teknologi informasi berhubungan dalam akuntansi. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Peran SIA dalam rantai nilai value addition. Kebanyakan organisasi mereka sebuah organisasi menguntungkan nilai-nilai bekerja yang lebih besar dari biasa. Rantai nilai, sistem ada rantai nilai, ada sistem nilai, ada rantai persediaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pada minggu ketiga, yaitu pengantar e-business. Pendahuluan e-business untuk merujuk pada seluruh penggunaan tingkah lanjut dalam teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi. Khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan organisasi melakukan berbagai proses bisnis. E-business bukan hanya merupakan interaksi eksternal organisasi dengan yang pertama ada pemasok, pelanggan, investor, yang kedua ada kreditor, pemerintah, dan media massa. Pendahuluan dari e-business tetapi juga tidak termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali beberapa sistem. Yang kedua adalah bagi informasi dalam industri untuk ikut serta dalam e-business bukan lagi perubahan pilihan tetapi suatu kebutuhan. Yang ketiga ikut serta dalam e-business sendiri tidak memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat ada tetapi tidak dapat menjadikan demikian jika organisasi mempergunakan sistem secara lebih efektif. Selanjutnya ada model-model e-business. Yang pertama ada B2C, Business to Consumers. Interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan teknologi dan organisasi.
Yang kedua ada B2B, business to business, interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi, interaksi yang dimungkinkan oleh organisasi dengan organisasi. Selanjutnya ada kategori-kategori. Selanjutnya ada pengaruh-pengaruh bisnis atau proses bisnis. Yang pertama ada Electronic Data Interaction atau EDI, adalah protokol standar sejak era 1950. NDI yang pertama meningkatkan tingkat akurasi, yang kedua mengurangi biaya. Selanjutnya Erison EDI Facilitator. Selanjutnya pengaruh bisnis atas aktivitas rantai nilai. Yang pertama pembelian sumber daya infrastruktur, identifikasi sumber daya yang terbalik. Yang kedua selanjutnya pelayanan mandiri karyawan. Selanjutnya ada Financial Electronic Data Interaction atau FED. Penggunaan editor untuk bertukar informasi hanyalah bagian untuk hubungan pembeli jual dalam bisnis atau bisnis e-commerce. Yang selanjutnya Electronic Funds Transfer atau EFT, merujuk pada proses pembayaran secara elektronik daripada menggunakan cek. Faktor-faktor yang mempertimbangkan ketika mengevaluasi ASP. Yang pertama itu ada potensi manfaat, menurunkan biaya, upgrading otomatis. Yang ketiga membutuhkan stok teknologi. Yang keempat mengurangi kebutuhan. Yang kelima fleksibilitas. Dan keenam pengakuan. Ketujuh keamanan dan privasi data. Kekhawatiran yaitu kelangsungan ASP, keamanan dan privasi data, penyediaan dan kejelasan pelayanan, dukungan yang tidak memadai. Yang keempat pemakaian software standar yang mungkin tidak sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan minggu kelima, yaitu pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi yaitu pertama, salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti yang pertama ada kebakaran atau panas yang berlebihan, yang kedua ada banjir dan gempa bumi, yang ketiga ada badai angin dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsi peralatan, seperti yang pertama ada kegagalan hardware, yang ketiga ada kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, yang ketiga ada serta kesalahan pengiriman data. Selanjutnya ancaman-ancaman atasnya yang keempat, yang ketiga yaitu yang pertama ada kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak sengaja karena teledor. Yang ketiga kehilangan atau kesalahan kelas. Yang keempat kesalahan logika, sistem informasi yang tidak memenuhi kebutuhan. Ancaman yang keempat yaitu ada sabotase, ada penipuan komputer dan penggelapan. Selanjutnya yaitu ada lingkungan pengendalian. Yang pertama ada komponen pertama dari model pengendalian internal Joshua adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua ada filosofi pihak, manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga ada struktur organisasional. Selanjutnya ada penilaian risiko. Perusahaan yang menerapkan sistem ADE harus mengidentifikasi ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh sistem tersebut, yaitu yang pertama ada pemilihan teknologi yang tidak sesuai, yang kedua ada sistem informasi akses sistem yang tidak otorisasi, yang ketiga ada penyadapan transmisi data, yang keempat ada hilangnya integritas data, yang kelima ada transaksi yang tidak lengkap, yang keenam ada kegagalan sistem, dan yang ketujuh ada sistem yang tidak kompatibel. Selanjutnya beberapa ancaman menunjukkan risiko yang lebih besar karena probabilitas kemunculan lebih besar, yaitu yang pertama ada perusahaan lebih mungkin menjadi korban penipuan komputer daripada serangan teroris. Yang kedua, risiko dan penyikapan harus diperhitungkan bersama-sama. Yang ketiga, tidak ada sistem pengendalian internal. Yang keempat ada biaya sistem
anti penipuan. Yang kelima ada salah satu cara untuk menghitung manfaat. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Komponen keempat dari model pengendalian internal COSO adalah informasi dan komunikasi. Akuntan harus memahami berikut ini. Yang pertama ada bagaimana transaksi diawali. Yang kedua bagaimana data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau data. Yang ketiga bagaimana file komputer diakses dan diperbarui. Dan yang keempat bagaimana proses untuk mempersiapkan informasi. Dan yang kelima bagaimana informasi dilaporkan. Hal-hal tersebut menjadi sistem melakukan jejak audit. Jejak audit muncul ketika transaksi suatu perusahaan dapat dilacak di sepanjang sistem mulai dari asalnya sampai tujuan akhirnya pada laporan keuangan. Terus selanjutnya ada mengawasi kinerja. Komponen kelima dari pengawasan metode utama mencakup supervisi yang aktif, laporan yang tanggung jawab, dan audit dari internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan pada minggu ke-7. Yang pertama yaitu judulnya penipuan dan pengamanan komputer. Proses penipuan ada 3 langkah, yaitu pencurian sesuatu yang berharga, yang kedua konversi ke uang tunai, dan yang ketiga penyembunyian. Proses penipuan. Cara umum yang efektif menyembunyikan suatu pencurian yaitu untuk membebankan item yang dicuri ke suatu rekening biaya. Apakah contoh dari penggajian menambahkan sebuah nama fiktif ke catatan penggajian perusahaan? Apakah lapping itu dalam segi gali lubang tutup lubang? Lapping pelaku mencuri uang yang diterima dari pelanggan A untuk membayar piutangnya. Dana yang diterima di kemudian hari dari pelanggan B digunakan untuk menutupi saldo pelanggan A. Apakah kitting itu? Dalam semega perputaran kitting pelaku menutupi pencuriannya dengan cara menciptakan uang melalui transfer uang antar bank. Pelaku penipuan menyetorkan sebuah cek dari bank A dan ke bank B kemudian menarik uang. Selanjutnya, mengapa penipuan terjadi? Ada 3 kondisi biasanya terjadi sebelum terjadinya penipuan, yaitu pertama tekanan atau motif, yang kedua ada peluang, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Tekanan keuangan itu yang pertama ada gaya hidup melebihi kemampuan, yang kedua ada tingginya hutang pribadi, yang ketiga ada pendapatan tidak cukup, rendahnya tingkat kredit, dan besarnya kerugian keuangan dan besarnya hutang judi. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu ada gaji yang rendah, tidak ada pengakuan atas kinerjanya, ketidakpuasan atas pekerjaan, rasa takut atas kehilangan pekerjaannya, dan rencana bonus yang terlalu agresif. Tekanan lain yaitu ada tantangan dan tekanan keluarga, ketidakstabilan emosi, kebutuhan dan kekuasaan, harga diri atau ambisi yang berlebihan. Selanjutnya yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada minggu ke-9, yaitu yang berjudul siklus pendapatan, penjualan, dan penagihan kas. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan tersebut. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Yang pertama ada entry pesanan penjualan, yang kedua ada pengiriman, yang ketiga penagihan, yang keempat penagihan kas. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap, yaitu yang pertama ada mengambil pesanan dari pelanggan, yang kedua memeriksa dan menyetujui, yang ketiga memeriksa ketersediaan dan persediaan. Selanjutnya yaitu ada satu pertama mengambil dan mengopak pesanan, mengirim pesanan tersebut. Selanjutnya ada aktivitas ketiga melibat dalam siklus pendapatan. Pertama ada penagihan kepada pelanggan, kedua memelihara data piutang usaha. Selanjutnya fungsi pesanan. Fungsi entry pesanan mencakup 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama mengambil pesanan dari pelanggan, yang kedua memeriksa dan menyetujui, dan yang ketiga memeriksa ketersediaan dan persediaan. Selanjutnya yaitu
saya akan menjelaskan pertemuan pada minggu ke-11, yaitu judulnya siklus produksi. Aktivitas siklus produksi. Apakah siklus produksi itu? Rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan membuat produk. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat tentu merupakan input penting dalam keputusan mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama ada bauran produk, yang kedua ada penetapan harga produk, yang ketiga alokasi dan perencanaan sumber daya, yang keempat ada manajemen biaya. Selanjutnya ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama ada perancangan produk, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Selanjutnya ada aktivitas perancangan produk menciptakan 2 dokumen utama. Yang pertama ada daftar bahan baku, yang kedua daftar operasi. Selanjutnya ada dokumen formula dan prosedur. Jadwal induk produksi atau MPS memperspesifikasikan seberapa banyak produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dijadwalkan. Yang kedua, permintaan bahan baku. Yang ketiga, perpindahan selanjutnya dari bahan baku. Selanjutnya ada operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi yaitu yang pertama, cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Apakah Computer Integrated Manufacturing atau CIM itu? Yang yaitu penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam produksi. Selanjutnya ada akuntansi biaya. Apakah sistem akuntansi biaya itu? Yang pertama ada harga pokok pesanan, yang kedua ada pokok proses, yang ketiga ada tenaga kerja langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-13, yaitu sistem buku besar dan pelaporan. Aktivitas buku besar dan pelaporan. Apakah 4 aktivitas dasar yang dilakukan dalam sistem buku besar dan pelaporan? Yang pertama, perbarui buku besar, yang kedua memasukkan ayat jurnal, dan yang ketiga buat laporan keuangan, dan keempat membuat laporan manajerial. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbaharui buku besar. Dalam aktivitas memperbarui memasukkan ayat jurnal yang berasal dari sumber, yaitu dari subsistem akuntansi dan bendahara. Aktivitas kedua yaitu ayat jurnal menyesuaikan, ini berasal dari kantor kontrol neraca saldo yang dibuat awal. 5 kategori dari ayat jurnal penyesuaian yaitu yang pertama ada akrual atau utang gaji. Pembayaran di muka, terus ada perkiraan atau penyusutan, dan keempat penilaian kembali, dan kelima perbaikan atau koreksi. Selanjutnya, apakah tujuan pengendalian dalam sistem informasi buku besar dan pelaporan itu? Yang pertama, semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi buku besar yang dicatat valid. Dan yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Yang terus, data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. Selanjutnya, aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya itu ada laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Laporan rekonsiliasi dan pengendalian dapat mendeteksi apabila kesalahan dibuat selama proses pembaruan buku besar, termasuk yaitu contohnya pertama pembuatan neraca saldo, yang kedua membandingkan saldo rekening pengendali buku besar dengan saldo total buku pembantu yang terkait. Itu selanjutnya ada jejak audit. Jejak audit adalah memperlihatkan jejak sebuah transaksi di sepanjang sistem akuntansi. Jejak audit ini khususnya memfasilitasi tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, menelusuri transaksi apapun dari dokumen sumber aslinya hingga ke buku besar, dan ke laporan apapun atau dokumen lainnya menggunakan data itu. Selanjutnya yang kedua ada menelusuri kembali bagian apapun yang muncul dalam sebuah laporan dari buku besar hingga ke dokumen sumber. Yang ketiga ada menelusuri semua perubahan dalam rekening buku besar dari saldonya hingga saldo akhirnya. Yang kedua ada ancaman kedua, akses otorisasi ke buku besar dapat mengakibatkan kebocoran data rahasia ke pesaing atau kerusakan buku besar.
Hal tersebut juga memberikan cara untuk menyembuhkan pencurian aset. Selanjutnya ada manfaat model data terintegrasi. Apakah manfaat dari model data yang terintegrasi itu? Yaitu yang pertama, meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua, ada integrasi informasi keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pelaporan internal. Selanjutnya, development of arbitral value chain offshore integrity. What are the visibility, mirroring, yang ketiga, yang three, building and customer reference. Selanjutnya ada gudang data. Gudang data yang berisi data baik sekarang atau masa lalu. Dapat memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan yang strategis. Selanjutnya, proses mengakses data yang termasuk dalam gudang data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan strategis, seringkali disebut sebagai intelijen bisnis. Terdapat dua teknik utama yang digunakan dalam intelijen bisnis. Yang pertama ada online analytical processing atau OLAP. Yang kedua ada penggalian data atau data mining. Terus selanjutnya ada pula menggunakan teknologi informasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mengatas nama Muhammad Naufal. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.